Kayaknya saya ingin menambahi pendalaman atau penegasan tentang keislaman seseorang atau kekafiran seseorang, termasuk saya. Pedoman kita tempo hari sudah jelas bahwa yang benar-benar bisa menilai atau mengadili atau ngarani ya seseorang itu Islam atau tidak, kafir atau tidak, itu benar-benar hanya Allah. Kita berposisi husnudzon, melihat segala yang baik pada orang lain dan waspada terhadap yang buruk pada diri kita. Saya membaca sebuah puisi yang begini. Kau sangka aku muslim, kau sangka aku seorang muslim, sebab kau temukan aku bersembahyang. Padahal kau tak bisa membaca hatiku, kau tak mengerti niatku di balik sembahyang itu. Kau pikir aku seorang yang soleh karena aku tampak khusyuk ketika berpuasa, sedangkan kau tak mengerti pikiran juga strategi di balik ibadahku. Bahkan kau tuduh aku kiai atau ustadz berdasarkan peci, pakaian, dan penampilanku. Kalau bisa telitilah perilaku dan manfaat mudarat hidupku, sebab Islam itu kata kerja, bukan kata benda yang kaku. Prinsip mengenai ini sudah kita omongkan, tapi saya ingin mengingatkan kita semua kepada cara masyarakat mengambil keputusan untuk menganggap, menuduh, atau mengangkat, menjunjung seseorang itu musyrik, seseorang itu penganut bid'ah, seseorang itu klenik, mistik, atau seseorang itu bukan hanya muslim tapi juga kiai, mursyid, syekh, maula, ustadz. Di zaman ketika belum ada sistem dan pola komunikasi yang mondial, yang nasional, yang setiap orang bisa menemukan informasi tertentu dari balik bumi dan langsung didapatkan sambil tiduran di kamar atau sambil buang air besar di WC. Ketika itu seseorang itu dianggap baik atau tidak, itu otentik. Dia bergaul, dia niteni baik buruknya orang itu. Maka ketika seseorang dinobatkan oleh lingkungannya menjadi ustadz, kiai, mursyid, dan sebagainya, itu otentik. Karena memang penelitian empiris masyarakat kepada orang itu. Sehingga seseorang disebut kiai atau diangkat menjadi ustadz atau apapun, itu yang mengambil keputusan adalah umat. Langsung yang tiap hari hidup bersama dia. Tiap hari otentik mengamati dan mengalami kebaikan dan keburukan seseorang itu. Ketika terjadi revolusi industri, kemudian hidup menjadi sangat ditentukan oleh proses dan mobilitas kapitalisasi, sampai kemudian kapitalisasi itu menggumpal menjadi ideologi yang disebut kapitalisme, dan itu berlangsung secara masif yang disebut industrialisme. Umat menjadi menoleh. Dia tidak punya kemampuan dan mobilitas atau mekanisme untuk menentukan siapa kiai atau tidak, siapa ustadz atau tidak. Karena yang menentukan siapa ustadz atau tidak adalah pemilik modal yang memiliki perangkat-perangkat komunikasi dan informasi. Gampangannya sekarang ini siapa ustadz, siapa bukan, itu ditentukan oleh televisi. Sedangkan televisi menentukan ustadz dan bukan ustadz itu tidak berdasarkan kualitas kekiaian atau keislaman, tetapi berdasarkan siapa yang kira-kira paling digemari orang, yang lucu, yang konyol,
pokoknya yang orang suka. Jadi tidak ada hubungannya dengan kualitas kiainya. Nah, pada situasi seperti itu ada peralihan yang sangat serius dari kedaulatan umat untuk mengangkat atau mendaulat seseorang dan mengakui seseorang menjadi pemimpin keislamannya sudah diambil alih oleh media massa dan pemilik modal. Saya di tengah-tengah itu semua bersyukur karena saya bisa dengan mudah mengelak untuk tidak mengakui diri saya sebagai kiai atau ustadz atau siapapun, sehingga saya mendapat peluang yang luar biasa untuk tidak menjadi siapa-siapa. Saya hanya menjadi seorang manusia, seorang hamba Allah, sehingga baik buruknya saya, kiai bukannya saya, tetap tidak ditentukan oleh media atau pemilik modal, tapi ditentukan oleh umat di sekitar saya. Apalagi alhamdulillah saya memang disuruh oleh yang menguasai saya untuk menolak penampilan-penampilan di media-media yang sifatnya nasional atau internasional. Saya hanya orang kampung dengan media kampung. Alhamdulillahirrabbilalamin, dunia berkembang seperti itu dan saya bisa menyelamatkan kemanusiaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.